Ya nggak tahu lah, tapi ya memang artinya yang seperti itu. Ini tadi punya tadi yang saya baca ini terjemahannya lagi nih Pak, yang saya baca ini. Tapi dalam tahun 58, ini yang saya baca pakai Alkitab lain. Iya, kan sudah direvisi deh. Kan udah sekarang jadi dia Yesus ciptaan deh awalnya deh. Tapi terjemahan kan nggak berubah Pak. Terjemahan aslinya itu, manuskrip aslinya, prototokos artinya itu Pak, bukan ciptaan itu Pak. Ada itu tertulis begini. Yang tidak mengakui bahwa Yesus dilahirkan dari Bunda Maria, dialah antikristus. Segala sesuatu yang dilahirkan adalah ciptaan. Tapi kalau Anda Mungkin tertulisnya yang tulis itu Rasul Paulus. Gimana itu ayatnya? jadi gimana? Salah atau betul itu? Kalau saya nggak pusing, saya nggak Katanya pusing. mana Bang Dito? Ada itu. Tapi- 1 Yohanes berapa ya? Tadi sama Bang Denny aja Bang, sama Bang Denny tadi, sama Bang 2 Naik. Yohanes 1:7. Lanjutkan yang tadi aja Bang, maaf saya ikut campur. Silakan yang tadi aja. Yang bahwa dia dilahirkan dari rahim Bunda Maria itu antikristus, itu ada tuh. Bukan 2 Yohanes pasal 1:7, bukan. Ada. Tapi ini yang paling itu tadi saya bilang. Dalil yang saya bicarakan Kolose 1 nomor 15 itu mau dibaca bolak-balik pun tetap Yesus itu awal mulanya adalah ciptaan. Bahasa aslinya itu bukan pertama yang diciptakan, tetapi memiliki status yang tinggi gitu loh Pak. Prototokos namanya itu Pak. Hancur teman-teman Kristen di bawah mau ikut. Makanya kami itu kalau ada yang nggak kurang paham, kami kembali ke asli, sama juga seperti nama Yesus Kristus kan. Jin, Nama Kang asli Dito. kan ya Yeshua Hamashiach, ya Yahweh menyertai, Yahweh menyelamatkan. Ini kita kembali ke aslinya Pak. Yohanes 3 nomor 6 Kang Dito, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Gitu Kang Dito. Itu. Aduh. Tapi jangan lupa kepadaku telah diberikan kuasa surga dan bumi. Siapakah Yesus penguasa palsu tuh. surga dan bumi? Tentu aja Yesus Tuhan. palsu. Aduh kalau dengar Bang Zuma nanti diajar kau. Iblis juga Jangan bawa dalil itu naik, hancur kau itu. Ampun. Kalau mau bahas kuasa Jadi Yesus, hamba. mau Dia bahas menjadi kuasa- hamba. mau bahas kuasa Yesus pernah nggak dia jadi RT? RT aja dulu. Coba. Pernah nggak Yesus itu jadi RT di dunia? Coba RT aja dulu. Nggak pernah. Nggak pernah lah orang RW aja nggak tahu RW-nya mau jadi RT. Kan harus ada RW-nya dulu mandi baru itu tunjuk itu RT kan. Allah. Bukan, perlu teman-teman yang saudara-saudara Kristen yang di Rukun bawah. tetangga Pak. Kok nggak nyambung Pak? Iyalah. Kan bener aku bilang, nggak mungkin ada RT orang RW-nya aja belum ditunjuk. Maksudnya poin pembahasan ini rukun tetangga masuk ke Tuhan Yesus gimana sih? Nggak tahu nih. Itu tanya host kok tanya saya. Kan yang bawa RT kan host. Tadi ya. Ini tadi Bang Naik sama teman-teman Kristen yang lain, coba diperhatikan nih. Di dalam Yohanes 3 nomor 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Oke? Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Ini, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Berarti ketika Yesus itu dilahirkan ya, berarti daging juga, manusia juga. Selesai. Kesimpulannya itu Yesus itu adalah ciptaan. Itu aja sih. Lanjut Kang Dito. Oke, gini Fandi. Itu ajaran Yesus ya. Yoi. Oke. Kau bukain sekarang Kolose 2 nomor 9 biar mencret sekalian ini Kolose, ajaran yes. Paulus dan palsu. Nih. Ah. Ayo. Jadiin kecap sekarang manis asin rame rasanya. Nano. Nih baca. Nih.
Tuh, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kebapaan, Elohiman, ke-Yahwean. Dagingnya itu Elohim bukan? Dagingnya itu Yahweh bukan? Dagingnya. Jangan kau kasih jadi oneness Kang Dito. Kau kasih jadi oneness Tritunggal nggak boleh kayak gitu. Itunya aku bilang, kalau memang mengikut Nabi palsu, ya kayak begitu, Jadi kayak gimana? Yesus mengajarkan yang lahir itu daging, pasti dialah lahirnya daging. Kan gitu. Jadi daging tetap daging, bukan daging tumbuh. Emang agak lain. Sudah tahu nih perbedaan apa yang diajarkan sama Paulusu? Paulusu. Kan? Sama ajaran Yesus. Coba direnungkan. Masih tetap mau ikuti ajaran Paulus? Baptis selam dulu jadi Yohanes. Gimana coba Mi? Hancur sudah Pandi. Kau tanggung jawab Pandi. Hancurlah perpuluhan. Kalau begitu terus hancurlah perpuluhan. Iya. Jadi Padahal baru adik-adiknya Bang Zuma, belum Bang Zumanya. Aduh, kalau sudah Bang Zuma yang masuk kemana ini? Jadi bubur nanti. Poin mau bicara ini ya ke arah mana ini lo? Bingung kita. Masih nggak ngerti. Yohanes berapa tadi? Mani 3 nomor 6 ya? 3 nomor 6. Itu dalil dukungan untuk mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Itu paling mendukung itu. Iya. Lo konteksnya di situ apa dulu maknanya Pak? Di situ percakapan itu konteksnya. Maknanya ingin dijelaskan di situ konteksnya apa dulu? Maknanya itu adalah setiap yang merah tulisannya itu perkataan Yesus. Dalam pengajaran apapun pasti harus dihikmatkan. Pasti harus diambil ajarannya. Menurut Yesus sendiri, yang dilahirkan daging pasti adalah daging. Yang dilahirkan roh pasti adalah roh. Jadi menurut dia sendiri, dia ini daging karena dilahirkan dari daging. Begitu. Dia ini manusia, dia ini utusan. Dia juga awal dari ciptaan. Awal-awalnya, mula-mulanya dia itu juga ciptaan. Jadi bukan Tuhan. Tadi kan kita lagi membahas di Kolose 1 nomor 15. Di 16-nya dibelokin lagi sama Paulus. Kan gitu. Poinnya di sana deh. Kalau segala sesuatu awal mulanya diciptakan, ya dia tetap ciptaan, kan gitu. Oh ini kan konteksnya Nikodemus datang bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajari. Mengajari Nikodemus kalau yang setiap yang lahir dari manusia dari daging adalah daging, kan itu. Coba sekarang apa yang dikatakan sama Nabi Paulusu? Apa coba? Kolose 2 nomor 9 yang tadi dibuka itu. Daging itu Elohim, daging itu Yahweh. Yahweh daging itu. Daging itu Bapa. Yang disalib jadinya. Yang disalib Itu yang 35 kan sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan dari air dan roh. Itu maknanya bukan masalah daging. Itu kan arti lain lagi gitu. Konteks dari apa yang ingin disampaikan dalam perikop itu kan tentang rohani gitu loh. Jangan diputar lagi deh. Sudah benarlah yang dikatakan Yesus tadi, setiap yang lahir dari daging dia adalah daging. Kok diputar lagi kelima? Nggak nyambung. Substansi yang lagi dibicarakan. Orang dibaptis itu hidup baru Pak, menerima Tuhan Yesus. Oke, kalau Yesus yang dibaptis. Makanya setiap orang Kristen tuh wajib dibaptis. Ya, kalau memang alasanmu baptis, waktu Yesus dibaptis, maksudnya apa? Kristen juga Yesus dia. dibaptis itu kan Tuhan berbicara langsung. Inilah anak yang kukasih, dengarkan dia. Disuruh dengar, kamu nggak mau dengar. Ya, artinya apakah Yesus masuk Kristen pada saat Yesus dibaptis? Arti Kristen itu pengikut Kristus.
Kami yang mengikut Kristus, bukan Kristus yang mengikut kami. Gimana sih? Makanya kamu saya ikuti bilang karena baptis, kan gitu kan. Kalau Yesus sendiri dibaptis, apakah dia menjadi pengikutnya sendiri? Masuk Kristen. Kan Bapak kan suruh, inilah anak yang kukasihi, dengarkan dia. Makanya kami disebut Kristen, pengikut Kristus, karena kami mendengar dia. Terus maminya siapa yang membaptis? Maminya Yesus dibaptis nggak? Lah, situ kan tidak tertulis di dalam ayatnya. Kan Bunda Maria kan masih mengikuti hukum Taurat. Kan Bunda Maria kan masih mengikuti Taurat. Dia kan orang Yahudi. Berarti mami sama anaknya beda agama begitu? Tuhan Yesus datang membawa kerajaan surga, bukan agama, Pak. Azan, Wandi. Siap. Saya sudah monitor juga, Kang Dito. Ustadz Alif sudah monitor, Bang Zuma mungkin udah monitor belum? Atau mau tunggu Isa lagi? Teman-teman yang baru bergabung, Assalamualaikum, yang dibawa. Akimoto mau naik, Akimoto. Ada Akimoto dibawa. Nah ini seru nih kalau ada Akimoto. Lama kali nggak naik Komal ini, Akimoto. Apa nih? Sampai di mana tadi pembahasan Bang Kenaik? Udah agak jinak kau Kenaik ya? Masih fokus Yesus ciptaan tuh. Oh gitu. Enggak, dulunya Kenaik ini enggak kayak gini loh. Sekarang udah jinak dia. Udah lemah lembut. Kenaik Katolik kan kau? Kenaik? Iya, tapi kami Katolik memang diajarkan harus lemah Iya lembut. betul sih. Betul sih. Kalau itu saya setuju. Karena di WhatsApp saya itu kawan Katolik banyak nomor WhatsAppnya. Banyak. Bukan hanya satu orang, banyak. Kalau Protestan itu paling cuma satu orang, satu dua orang. Calon mualaf ya, Masya Allah. Calon mualaf ya. Iya, begini Pak. Para rasul aja nggak mengkhianati Tuhan Yesus. Bagaimana saya mau mengkhianati Tuhan Yesus? Kan nggak mungkin. Kalau kau tidak hianat. Silakan Kanda, silakan. Dari tadi gitu. Iya. Saudara, kita diskusi Oke, ringan thank you ya. Kalau Ya. Iya. Loh, kok turun? Mau gitu? Mila aja Bakeatin ala baco. Assalamualaikum, Kak Banda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana saudara yang tadi mau diskusi dengan saya? Beritakan apa ini? Kebenaran masih ada belum? Silakan. Ya, masih sekian. Ya, apa mau bahas di mana kemana mau apa untuk apa tujuannya di mana? Silakan. Silakan Bang Suma tentang Yesus Tuhan itu aja. Oke, boleh. Jadi Ya. Yesus Data yang Bang. Kita aja Iya. ya, nggak usah kita ke bahasa yang lain. Ya. boleh. Ada berapa Tuhan menurut pemahaman saudara? Satu. Yang mana yang satu itu? Tuhan Yesus Kristus. Bapak bukan? Langsung aja. Iya, Bapak gimana? Enggak Tuhan dia. 10 ayat 30. Gimana? Jadi saya aja duluan yang jelasin Bang Suma. Iya, silakan. Ya. Saya aja yang duluan jelasin kan pertanyaan. Iya. Bapak pertanyaannya Tuhan kamu berapa? Saya jawab satu. Bapak atau Yesus atau Roh Kudus? Ya toh? Pertanyaannya kalau menurut catatan Alkitab dalam
kitab Yohanes. Di situ dikatakan, Yohanes 14 ayat 18, tiada aku akan meninggalkan kamu piatu, aku akan datang kepadamu kelak. Jadi itu bicara tentang bahwa kalau dalam iman Kristen, Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Berarti Roh Kudus itu yang diludahin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman juga itulah Allah. Ya, ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Jadi di dalam kekekalan sebagai firman, dia menjadi mengambil rupa daging. Jadi yang diludahin itu daging, tubuhnya. Iya, itu bukan Roh Tubuhnya yang Kudus. diludahin, itulah manusianya. Karena itu di dalam Alkitab ada hal-hal yang perkataan Tuhan Yesus Kristus tentang dia sebagai anak manusia, karena dia manusia 100%. Demikian juga ada perkataan dia sebagai Allah yang sesungguhnya, karena dia berkata bahwa aku dan Bapa satu. Enggak, yang saya tanya Roh Kudus, apakah Roh Kudus yang diludahin oleh orang-orang Yahudi? Jadi saya jelaskan bahwa yang diludahan itu adalah sifat kemanusiaannya, daging itu, Bang. Bukan Roh Kudus itu, bukan. Pada saat seseorang meludahi saya misalnya, yang kena bukan roh saya, yang kena pasti kalau dia kena di tangannya, di tangan saya, daging saya. Pada saat orang meludahi saya di wajah saya, yang kena daging di wajah saya, bukan roh saya. Walaupun keduanya tidak bisa dipisahkan. Iya, berarti beda antara roh dengan daging, ya. Gimana kita mau bedakan? Sama seperti saya punya roh, tapi saya nggak bisa membedakan roh saya. Tapi saya tahu saya ada roh yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Walaupun diludahi pun kita tahu nggak kena, bukan kenanya di daging, bukan di roh. Itu kan pertanyaan Bang Suma. Pada saat orang Yahudi meludahi Yesus, apakah rohnya kena? Tentu. Dan saya pikir itu bukan pertanyaan masuk akal. Kenapa? Sabar, Bang, sabar. Sabar, saya saudara. yang jelaskan Bang Suma. Saya sabar, tetapi saya menjelaskan itu pertanyaan Bang Suma itu. Cara saudara menjawab itu akal-akalan. Jadi gini, ketika saya meludahin wajah Anda mengatakan itu tidak meludahi roh saya, kan gitu ya Bang ya, tetapi meludahi jasad saya. Nah sekarang jasad tanpa roh, Ya. ketika saya ludahin, ada nggak reaksi kalau jasad itu tidak ada rohnya? Jasad tanpa roh ketika diludahin, Apakah ada reaksi? artinya Bang Suma bicara bahwa artinya seperti mayat diludahi. Iya. Masa Ada mayat nggak itu reaksi? berat? Tentu tidak. Tentu Nah. tidak, karena dia itu mayat. Nah, Ya. berarti ketika dia marah, padahal bukan roh yang kena, kenapa rohnya yang marah? Datanya Karena- gimana? Hah? Data ayatnya gimana? Enggak kan? Anda mengatakan bahwa ketika saya meludahin saudara, maka bukan roh saudara yang saya ludahin. Oke, saya ikutin. Nah sekarang bisa nggak Anda marah tanpa roh? Padahal bukan roh yang kena ludah. Kenapa harus Anda marah? Bisakah saya marah Tanpa roh? tanpa roh? Tentu Ya. tidak bisa, jawab saya. Tidak bisa. Tentu tidak bisa. Karena itu mayat. Terus Kenapa? kenapa marah? Kalau Kenapa memang bukan, marah? kenapa marah kalau memang bukan roh yang kena? Kan itu katanya satu. Karena itu satu. aku dan apa satu dia satu dalam roh. Berarti jasad itu adalah roh itu juga kan? Hah? Jasad pada saat dia hidup, jasad itu ada roh di dalamnya. Ya kan tadi katanya satu, Ya, Bang. Kalau tidak satu mati Tapi sudah. roh itu juga di dalam. Sama Nah. seperti Bang Suma. Bang Suma itu punya roh pasti. Punya Iya, roh. iya.
jangan lari ke Nah, saya. itu kita jadi gambarannya manusia aja, Bang. Nah, kalau yang dikatakan satu itu adalah ketika roh dan jasad itu menyatu, kan gitu. Kan perimbangnya tadi antara Yesus dan Bapa, antara Yesus dan Bapa, antara roh dan Yesus yang adalah daging. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa yang daging itu ya bukan roh. Ya, itu 100% manusia. Nah, sekarang bisa tidak kemudian Yesus merasakan lapar, merasakan takut, merasakan marah, sedih tanpa roh? Secara manusia, kemanusiaannya pasti lapar lah, Bang. Iya, tanpa roh bisa nggak lapar? Tanpa roh bisa nggak jasadnya Yesus lapar? Tanpa roh? Mana saya bilang Tuhan tanpa roh? Enggak, tanpa roh bisa nggak jasadnya Yesus ini lapar? Kalau Yesus tanpa roh berarti dia itu sudah mati, Bang. Iya, pertanyaan saya, bisa tidak jasadnya Yesus itu marah tanpa roh? Mayat gimana bisa marah, Bang? Berarti tidak. Tapi tanpa roh itu berarti tidak. ya. Berarti antara jasadnya Yesus dan rohnya Yesus itu adalah satu komponen yang satu, betul? Ya. Oke, berarti meludahi Yesus sama dengan meludahi rohnya. Ya. Pertanyaan saya sekarang, rohnya Yesus itu Roh Kudus atau roh manusia? Roh Kudus. Bagus. Saya catat, Bang. Ya, rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya. Oke. Berarti menampar Yesus adalah menampar Roh Kudus. Meludahin adalah meludahin Roh Kudus. Membunuh Yesus berarti membunuh Roh Kudus. Sepakat enggak? Enggak, Bang. Membunuh Yesus sebenarnya berarti membunuh Roh Kudus. Gimana kalau itu mau mati, Bang? Tidak ada satu manusia. Sekarang bisakah dikatakan membunuh roh? Bisa nggak seorang dikatakan membunuh tubuh bisa? Tapi pertanyaan Bang Suma gini, Bang Suma tanya, pada saat dia membunuh Yesus, berarti dia membunuh roh Yesus. Saya tanya, di mana orang yang bisa membunuh roh? Nah, orang itu hanya bisa membunuh tubuh. Tubuh dimana, itu bisa mati, Bang. Oke, tetapi tadi roh itu kekal karena roh itu dari Allah. Tadi dasarnya bisakah orang meludahi roh? Tidak. Saya bilang. Tetapi ternyata meludahi dagingnya itu sama halnya meludahi rohnya. Tadi Anda mengiyakan. Karena kan roh di dalam daging, Bang. Nah, itu dia. Itu dia makanya. Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus, kan gitu? Enggak, Bang. Karena gimana kita mau bunuh roh? Sama seperti seseorang bisa, misalnya dia dendam sama Bang Suma. Bang Suma ini melakukan penghujatan di agama Kristen, memutarbalikkan ayat firman Tuhan. Kemudian dia dapat Bang Suma, dia bunuh Bang Suma. Dia hanya bunuh tubuhnya Bang Suma, tapi roh Bang Suma itu tidak mati. Karena itu saya bilang, pada saat seorang membunuh tubuh Bang Suma, dia tidak bisa membunuh roh Bang Suma, karena roh itu kan keyakinan Bang Suma ke neraka, ke surga mungkin. Iya, bukan. Maksud saya gini loh. Maksud saya gini, Bang. Ketika kemudian Roh Kudus punya jasad, dia hidup sebagai manusia. Ya. Tapi ketika kemudian Roh Kudus dibunuh, maka dia tidak hidup sebagai manusia, melainkan makhluk roh saja. Ya. Iya kan? Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus, dalam arti kata memisahkan Roh Kudus dengan kemanusiaan Yesus. Betul? Saya mau gimana, Bang? Membunuh Yesus sama dengan memisahkan antara jasadnya Yesus dengan Roh Kudus itu sendiri. Terpisah mereka kan? Rohnya Yesus sendiri. Ya, silakan. Bagus, kita tepuk tangan. Berarti apapun yang dilakukan manusia terhadap Yesus itu sama halnya melakukannya terhadap Roh Kudus. Betul? Karena kalau pembahasan roh itu juga saya nggak bisa kita menyatukan sama orang dihina pun, tapi dalam rohnya dia bisa tahan, dia bisa tenang.
kita tidak tahu. Bahwa itu kan berhubungan dengan hati, dapat dikatakan seperti itu. Kita tidak tahu hatinya seperti apa. Kita tidak tahu. Jadi pada saat pertanyaan Bang Suma tentang roh, saya juga untuk menjelaskannya karena sudah bicara roh. Kita sudah tidak bicara akal. Nah, sekarang kenapa Anda tentang akal kepikiran, karena kita adalah makhluk berakal, maka tentunya pertanyaan masuk akal. Kalau kapasitas saudara tidak sampai ke sana, kenapa Anda berani mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri? Karena ayat pendukungnya ada, Bang. Saya percaya dengan Yohanes. Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes itu oleh muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan Yohanes itu adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan. Dan itu ada pernyataannya di dalam Yohanes 17. Di situ diceritakan tentang aku tidak akan membiarkan kamu piatu, aku akan datang kepadamu kelak. Dan bicara tentang roh, tetapi penolong itu Roh Kudus, karena itu bicara akan datang walaupun dia sudah mati. Walaupun dia sudah mati secara manusia, aku akan datang, karena itu janji Tuhan Yesus. Waktu pergilah, beritakanlah Injil kepada sekalian alam, kepada segala makhluk, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian di dalam kitab Rasul, di situ pernyataan tentang Roh Kudus itu masuk pada murid Tuhan. Karena itu murid Tuhan pada awalnya ada orang yang Petrus pada saat ditakuti oleh yang dia takut, tetapi setelah Roh Kudus itu datang ke atas kepalanya, maka dia boleh mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus Kristus sehingga ribu orang bertobat. Nah, itulah Roh Kudus. Jadi pada saat ini Roh Kudus itulah Roh Kristus sendiri yang datang kepada kita. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus, Roh Kudus itu adalah satu hakikat. Nah, sekarang apakah kemudian orang yang membunuh Yesus itu adalah orang yang menghujat Yesus? Orang yang membunuh Yesus adalah orang yang menghujat Yesus. Iya. Saya tidak bisa menilai tentang hal membunuh Yesus, apakah yang menghujat Yesus. Kalau yang meludahin, kalau yang meludahi Yesus, apakah itu sama, Bang? Apakah itu menghujat Yesus kalau meludahi? Jadi tentang hal membunuh, meludahi Yesus, apakah menghujat Yesus? Membunuh, meludahi, apakah menghujat Roh Kudus? Mungkin akan pertanyakan ke situ. Tentang membunuh dan ya, jadi bagaimana? Apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus? Menghujat. Pertanyaan menghujat. Bukan, tunggu dulu. Pelan-pelan, Paman. Pelan-pelan. Siap. Sekarang ketika menghina Yesus, menampar, meludahi, menonjok Yesus, menggantung Yesus, menombak Yesus, membunuh Yesus, apakah itu bagian daripada menghujat Yesus? Itu menghujat Yesus atau memuliakan? Itu adalah bentuk menolak Yesus. Menolak atau menghina? Menolak dengan cara menghina, menistakan, merendahkan. Bukan hanya cara menghina, menolak dengan cara membunuh, bukan hanya membunuh, apakah tapi itu menyalibkan Yesus. Apakah Karena itu bagian keselamatan harusnya kepada mereka, tetapi dialihkan kepada kita, segala bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel. Iya. Gitu, Bang. Apakah itu sama dengan menyangkal? Ya, menyangkal. Apakah itu sama dengan memfitnah Yesus? Memfitnah? Iya. Apakah itu sama dengan menghujat Yesus? Kalau bahasa menghujat, Bang, kalau menghujat itu kalau KBBI itu bicara tentang menghujat. Itu sudah masalah nih. Bicara tentang menghujat, Bang. Berarti Anda sudah tahu ini endingnya. Anda sudah tahu endingnya kemana? Saya bertanya begini. Endingnya kemana ini, Bang?
Anda tak Endingnya gimana? sekarang Ini kan ini pertanyaan asumsi terakhir. Bang Suma yang Bang Suma mau angkat persepsi Bang Suma Bukan. ya. Orang saya yang mau Islami. orang yang paham Bible pasti tahu arah tujuan saya. Sekarang saya terakhir bertanya. Ya. Pernyataan Paulus yang mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk sebab ada tertulis terkutuklah Yesus yang mati digantung di tiang salib. Di mana ayatnya, Bang? Galatia 3 nomor 13. Apakah saya baca itu dulu ya, Bang. Saya baca dulu ya. Oke, silakan. Abang jangan terlalu berapi-api. Enggak, saya cuman ada ini ending pointnya aja. Ya betul. Tapi nggak apa-apa, saya baca aja supaya saya juga Ya, silakan. meresapi penjelasan abang. Silakan supaya nanti Anda sadar posisi apakah Anda ini anti Kristus atau Anda ini Ya. pengikut Kristus. Silakan. Ya. Galatia 3. Galasi 3 nomor 13. Galatia 3 ayat 13. Siap. Galasi. Galatia. Kan Muslim salah sedikit nggak apa-apa, soal buat Galasi nggak masalah, saya nggak protes. Iya. Galati Ya, 3:13. Anda tadi yang Maka memulai Kristus soalnya. sudah menebus kita. Galatia, bukan Galasia. Galatia. Iya, tahu. Iya, Oke, iya, silakan. iya. Silakan. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada tersurat bahwa kutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Bisa saya jelaskan Bang tentang ayat ini? Saya Bisa cuma saya bertanya. jelaskan dulu tentang ayat ini? Saya bertanya dulu baru dijelaskan. Pertanyaan saya, apakah Ya. dengan mengatakan Kristus mati dengan jalan Catat, Bang, saya, Bang. menjadi kutuk itu penghujatan atau bukan? Silakan. Penghujatan. Berat paman, berat. Kalau dia Bang, pernah sekolah minggu ini dia paham. Bang. Apakah itu penghujatan dengan mengatakan Kristus itu mati dalam keadaan kutuk? Dian, di mute dulu Dian. Berisik kau Ini Dian. siapa Itu ini yang ada? Yang Itu ada penghujatan tadi. atau penghormatan atau penghujatan itu? Saya mau Dian, jelaskan Bang semua. Sebentar Bisa, Bang Dian, di mute dulu Bang Dian. Ya. Berisik nanti Bang Dian. Jadi tentang imut. Ya. Jadi tentang Galatia 3:13 itu berhubungan dengan budaya pada masa itu, Bang. Hukuman yang paling berat pada masa itu itulah hukuman di kayu salib. Untuk penjahat Hukuman kan? karena itu dikatakan Itu hukuman untuk Iya, benar. penjahat. Ah, sekarang bukan Yesus hukuman untuk penjahat, Bang. Itu intinya mereka yang disalib itu adalah hukuman terkutuk. Iya. Karena siksaannya itu sangat kalau kita tahu tentang karena dia siksaan melakukan yang dosa diberikan oleh besar. Tuhan. Karena orang itu melakukan Saya dosa besar. menjelaskan Bang semua. Enggak, saya bertanya. Saya menjelaskan. Saya bertanya. Saya Itu menjelaskan tentang iman saya, beri kesempatan. Oke, Saya mau silakan. jelaskan tentang Iya. rumah tangga. Tapi saya deteksi kalau ada aroma-aroma ingin melarikan kemudian apa yang jadikan ending materi. Terima kasih. Ah. Ya, untuk teman-teman Kristen yang ada di rumah ini jangan lupa follow saya ya, follow saya. Jadi tentang pertanyaan Bang Suma, apakah Paulus menulis suratan ini kepada sidang jemaat yang ada di Galatia adalah penghujatan atau tidak? Karena bunyi ayatnya adalah maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Itu bukan Dengan penghujatan, tetapi penggenapan nubuat para nabi ya. Oke. Nanti saya sudah mendobakan tentang kematian kedatangan Tunggu, Yesus. sabar. Paulus sedang mengutip. gantian. Kemudian Paulus sudah mengutip Ulangan 21. Nah, di Ulangan Ya. 21 nomor 22-23 itu yang dihukum seperti itu siapa? Orang muliakah atau memang orang dihina atau orang dikutuk oleh Tuhan? Ya, kita baca aja ayatnya. Ya. Ya, tuh Bang. Silakan. Ulangan 21. 21. Siapa ini yang bercanda? Bisa di-mute nggak?
Ayatnya 2223. 3 ya. Maka jika seorang telah berbuat dosa yang patut ia mati dibunuh, dan jika hukumannya kamu menggantungkan dia pada kayu, tidak boleh mayatnya bermalam pada kayu itu, melainkan hendaklah kamu menguburkan dia pada hari itu juga, karena orang yang tergantung itu kutuklah bagi Tuhan Allah. Maka sebab itu janganlah kamu najiskan tanahmu yang telah dikenakan Tuhan Allah padamu akan bahagian besar. Terima kasih. Sekarang inilah konsep penebusan. Sekarang yang Anda temui di situ, yang Anda dapat poinnya di Ulangan 21 nomor 2223, orang yang dihukum di situ adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan Tuhan sendiri yang mengutuk orang tersebut. Betul? Ya, betul. Nah, ini yang dikutip oleh Paulus, betul? Ya. Berarti Yesus adalah pelaku besar, pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhan, betul? Ya. Apakah itu menghujat Yesus karena sudah disepadankan dengan pelaku maksiat yang dikutuk oleh Tuhan atau tidak? Jadi karena Bang Suma mengangkat tentang Ulangan ini, saya ketawa ini. Bang Suma ketawa. Jadi ini pertanyaan bisa serius. Saya jelaskan, Bang Suma. Bisa. Silakan. Bisa saya jelaskan. Jadi tentang hal penebusan ini tidak ada nubuatannya dalam Alkitab. Bukan. Paulus mengutip data itu. Pertanyaan saya, saudara. Pertanyaan saya, Paulus sedang menyetarakan antara pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim dengan Yesus. Apakah itu menghujat atau memuliakan? Ini saya mau jelaskan tentang kutuk. Jadi Bukan, saya tidak minta dijelaskan. Saya hanya bertanya, Paulus sedang menyetarakan antara orang yang dikutuk Tuhan karena melakukan dosa besar dengan Kristus yang mati dengan jalan kutuk. Itu bukan serta-merta langsung. Pertanyaan saya, apakah Paulus sedang menghujat Yesus atau sedang memuliakan Yesus? Tentang Galatia 3 ayat 13. Jadi itu bukan serta-merta langsung Paulus ambil keputusan bahwa Yesus itu kutuk. Tapi semuanya ada jalan ceritanya yang ada. Yang kami orang Kristen sangat memahami akan jalan cerita tersebut. Karena jalan cerita itu bukan hanya dari Tuhan dilahirkan, tetapi daripada atas dunia ini ada kami penebusannya akan terjadi. Karena pengkhianatan dosa adalah melawan kehendak Allah. Pada saat Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka mereka melawan akan firman Allah yang datang kepada mereka. Nah, itulah bentuk dosa, sehingga pada awalnya mereka tinggal di taman Daud. Pertanyaan saya, dengan Paulus, karena ini bicara tentang kutuk, dan kutuk itu berlaku yang saya ceritakan, Allah berlaku dosa itu. Kalau orang nggak ngerti, langsung mengambil satu ayat saja, tentunya dia akan bingung karena ini lenong bocah ini. Saya bertanya, ini saya mau bawa pada dengan menyamakan tentang awal mula tentang dengan menyamakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan karena melakukan dosa besar. Apakah itu penghujatan kepada Yesus atau memuliakan Yesus? Itu pertanyaan saya. Iya, saya tahu. Karena itu saya mau menjelaskan tentang hal arti kutuk penebusan itu. Penghujatan atau saya mau menjelaskan tentang arti kutuk itu. Saya mau menjelaskan tentang arti kutuk itu. Saya 10 menit ibadah dulu ya. Bang Suma. Dinda semua masuk dulu. Saya sholat dulu. Kalau Bang bocah ini silakan. Cuma suka mendengar. Ini penjelasan tentang Galatia ini tentang hal anak-anak Ibrahim dengan jalan iman. Iya, sabar Bang ya. Baik Kaisar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seru ini. Bisa iklan dulu nggak? Baik, Oke, silakan. baik, teman-temanku, saudara-saudaraku yang terkasih yang bekerja di ladang Tuhan. Jangan lupa teman-temanku semua ya. Semoga pada sore hari ini menjelang malam kalian selalu dirahmatin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-temanku semua yang di bawah, jangan lupa tap-tap jemarinya sampai layar kalian itu pecah, dan jangan lupa follow akun host narasumber juga saya sendiri. Jangan lupa di follow akunnya Gurunda Bang Zuma, host narasumber dan lainnya ya. Saya Kaiser Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Fandi Ahmad 02 di frekuensi 3,1 FM. Ajaran kasih mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan knalpot Mio, juga yang menyembahkan pelak Pajero, penyembah double speaker stereo. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap saja di bawah menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Muhammad Narasumber mengajarkan memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Fandi Ahmad 02 Jaya tersiar. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Selamat bingung buat kalian kafir yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji. Stay tune. Lanjut, yang benar ya. Yang benar. Jangan lupa teman-temanku yang sudah masuk, yang sudah stay tune di sini, love orange itu dibutuhkan love orange. Jangan lupa love orange-nya, kalau ada berlebih bolehlah give miskinnya. Silakan stay tune, lanjut host. Oke, Kang Dito, monitor Kang Dito. Masuk maghrib atau kayak mana Kang Dito? Kang Dito, Ustadz Alif atau Kang Dito ada yang monitor? Oke, Bang YGY ini Kristen atau Muslim Bang? Silakan dibuka mute-nya. Bang YGY. Oke, naik nggak ngomong, saya turunkan ya. Silakan, kalau ada teman-teman Kristen ini, masih ada 2 kursi kami siapkan untuk teman-teman Kristen ya, biar banyak teman-teman Kristen yang naik, supaya yang lain nggak takut kalau dialog. Baik, izin kawan-kawan Muslim standby, kita kasih kesempatan teman-teman kita Kristen untuk naik belajar supaya bisa edukasi ya. Silakan kalau sudah monitor, mungkin Ustadz Alif atau Kang Dito, silakan kirim silakan dibuka mute-nya terus bincang-bincang sama teman-teman Kristen. Atau kalau nggak ada silakan like Kaisar. Silakan dibuka mute-nya terus bincang-bincang sama teman-teman Kristen. Atau kalau nggak ada, ya, terima kasih teman-temanku semua. Mungkin Ustadz Alif dengan Kang Dito lagi gantung push rank ya teman-teman. Mohon di ini sebentar. Mungkin juga maghrib di sana. Kalau Kang Dito mungkin lagi push rank ya teman-temanku. Iya, jadwal maghrib kayaknya. Udahlah, mualaf aja lah biar kita sama-sama. Jangan, kalau mualaf tidak ada mainan dan tidak ada hiburan, begitu sahabatku. Saya itu sebenarnya mau komplain, mau bikin petisi sebentar lagi kami dengan Bang Zuma. Setiap naik 3 yang mualaf, setiap naik 3 yang mualaf. Aduh, untuk apa kami ini jadinya? Tiap malam, bikin kopi campur skincare, udut habis 2 bungkus, habis semua ditaubatkan, bertaubat gara-gara Bang Zuma. Luar biasa. Oke, Bang Dian. Kang Dito monitor, Ustadz Ali monitor. Ini ada Bang Dian, ini Kristen juga ya, Bang Beritakan juga Kristen. Ada 2. Bang Den, selamat sore menjelang malam Bang Den. Ya, hadir. Bang Den. Saya hadir. Nah kan, udah push rank. Lanjut Kang Dito, sudah selesai maghrib kayaknya di sana. Alhamdulillah. Baik, Beritakan, sebenarnya pertanyaan simpel tadi saya menyimak. Jadi Yesus yang di kayu salib itu penghujatan atau memuliakan?
Silakan. Lalu dalam Galatia 3 ayat 13 ini, itu bicara tentang Paulus membandingkan tentang aturan hukum Taurat. Dan aturan hukum Taurat pada saat tidak dilakukan itu dikatakan dalam ayat yang 13, ayat 6. Dia bandingkan dengan hukum yang ada pada zaman Ibrahim dengan zaman tentang hal Taurat itu. Karena perlu diingat, zaman Ibrahim itu berbeda hukumnya dengan zaman Taurat. Karena itu keselamatan bagi orang kafir itu. Jadi poin jawabannya apa? Penyalipan itu penghinaan, penghujatan, atau memuliakan? Artinya Yesus menanggung kutuk Taurat itu. Karena Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Keselamatan sebenarnya hanya untuk bangsa Israel. Tetapi karena kutuk dosa itu ditanggung oleh Tuhan, maka keselamatan itu terbuka. Karena itu Yohanes Pembaptis pun bilang bahwa ayat Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, ia nampak Yesus datang kepadanya, lalu katanya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi itu bicara tentang hukum Taurat dengan masuk kepada zaman anugerah. Penjelasan dari Yohanes, kita kan bicara pakai akal juga. Pada saat itu yang melihat adalah Rasul Yohanes. Dia melihat akan hal itu dan dia mencatat tentang ketuhanan Yesus. Dan ditanyakan tentang menghujat atau tidak, itu bicara tentang pengalihan dari tentang hukum Taurat ke hukum zaman kasih dan anugerahnya Tuhan. Jadi bicara apa, tentang kutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Ini bicara tentang Yesus memikul kutuk dosa itu. Bagaimana itu yang Yesus Bang beritakan. Itu memang Yesus dipaku di kayu salib. Memang Yesus poinnya apa sekarang? Poinnya apa, Bang? Coba poinnya. Nah, apa poin dari Abang? Kalau kita baca keseluruhan dari pasal Galatia pasal 3 dengan banyaknya ayat pendukung yang menyatakan memang anak domba Allah itu akan memikul dosa isi dunia ini, maka itu bukan penghujatan. Karena kenapa bukan penghujatan? Karena Paulus menerangkan tentang kenapa Yesus itu disalib. Bahwa dia memakukan syarat Taurat di kayu salib. Jadi penghinaan, penghujatan, penistaan, atau ayat ini bukan serta-merta terkutuklah tiap-tiap orang yang terkena salib, tapi ada jalan ceritanya. Ada masa-masa tertentu yang menggenapi akan nubuatan itu. Dan Paulus hanya menuliskan hal yang terjadi. Dia menerangkan tentang jalan keselamatan melalui Kristus. Bahkan keselamatan oleh sebab iman. Ya, jadi Abang tidak meyakini bahwa yang disebut terkutuk itu Yesus gitu ya? Bukan seperti itu yang Iya. Memang saya sudah menceritakan tentang jalan ceritanya seperti apa. Saya terangkan. Iya. Kenapa dikatakan kutuk? Terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Karena jalan ceritanya Yesus menebus dosa. Penebusan itu jalan ceritanya, penebusan dosa yang dilakukan oleh yang mengakhiri zaman Taurat itu. Karena itu Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran didatangkan oleh Yesus Kristus. Nah, itulah dia mengakhiri zaman Taurat itu. Karena masa Taurat, kalau dalam Taurat itu, untuk datang beribadat itu harus ada penumpahan darah. Dan darah itu adalah darah domba, darah lembu yang keimamatan dikerjakan oleh imam untuk melayani Ka'bah atau tabernakel harus dengan darah. Dan itu digenapi di dalam kitab Ibrani. Yesus yang adalah itu penjelasan Rasul Petrus. Karena itu dia menanggung kutuk dosa. Jadi pada awalnya manusia sudah diusir dari Taman Eden, tapi Tuhan membuka jalan keselamatan itu. Karena itu pada saat kematian Tuhan, maka tirai di bait suci terbelah menjadi dua. Artinya pandangan kita bukan hanya lagi pandangan di kamar suci, tapi masuk sampai kepada pandangan kamar maha suci. Abang udah menyimpang kemana-mana, Bang.
Bang, yang saya tanyakan, Ya, itu menurut abang, penjelasannya. ya, menurut abang beritakan ini, Apakah Yesus itu, apakah Paulus Bang, menghujat Yesus karena dia mengatakan terkutuklah, maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu. Jadi kutuk Taurat dengan menjadi suatu kutuk karena kita. oke, baik, Karena baik, itulah penebusan yang dia kerjakan. baik, baik. Itu yang seharusnya ditimpakan kepada manusia yang melanggar firman Waduh, Tuhan, terus tetapi ini. dia yang tidak berdosa yang memikul. Itulah Terus bang, padanya. ya sabar, gantian ya, supaya nggak berkesan kita di dalam gereja online Terus, gitu kalau ya. bisa, kalau bilang saya mau lagi, saya masih mau ini. Nggak, Gimana, Bang? sabar dulu, udah bang, nggak nyambung. Oh, silakan. Gini, Oke, udah, pertanyaan saya, abang tidak meyakini bahwa Yesus disalib itu dikatakan terkutuk oleh Paulus, gitu maksudnya? Iya kan? Bukan seperti itu, Bang. Pertanyaannya jadi tetap- gini, Bang. Pertanyaan gini, Bang. Saya ingin meluruskan pertanyaan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, apakah Paulus tidak menghujat Yesus dengan mengatakan Yesus itu terkutuk di atas kayu? Kang Dito. Itu kan pertanyaannya. Dan itulah jawabannya. Jawaban saya kasih satu rangkaian tentang hal kenapa itu tidak menghujat. Karena ada jalan ceritanya dan Paulus hanya menuliskan. Oke, Fandi boleh dibantu buka 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Bacakan Fandi, minta tolong. Itu ada tertulis terkutuk. Saya bisa baca Yesus. juga, saya mau baca ya. 1 Oh, iya, Korintus. iya. Saya Pasal bisa 12. baca. Ada. Ya, oke, baca yang keras ya. Ada itu kutipan itu. Pasal berapa, Terkutuklah Bang? Yesus gitu ya. Pasal berapa, Bang? 12 nomor 3. Ayat 3 nomor 3. Fendi lagi sholat, Fendi. Oke. sebab itu aku menyatakan kepada kamu bahwa dari antara orang-orang yang berkata-kata dengan ilham roh Allah itu tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat, tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat, dan tiada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan melainkan dengan Roh Kudus. Abang ini baca yang mana? Versi lama. Ya, versi lama. Ini lama ini dia sangat dekat dengan bahasa Ibrani, Bang. Bahasa Yunani bukan Ibrani, salah saya. Bukan, yang terbaru apa itu yang coba baca yang TB1 atau TB2 tuh. Iya, saya sudah baca Alkitab saya ini. Baca aja dalam terjemahan lama. Sebab itu aku menyatakan kepada kamu bahwa antara 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Dan Bang Dito saya mau jelaskan bahwa ayat itu tidak berdiri sendiri, harus dengan jalan ceritanya harus diketahui ya Bang. Ya, substansi kita kan tadi Abang mengatakan tidak ada tertulis disebutkan oleh Paulus, tulisannya Paulus itu terkutuklah Yesus. Saya Nah, ini saya kasih tahu. Korintus, berapa tadi Bang Dito? Bang berarti nggak ngerti. 12 nomor saya. 3. 12 nomor 3. 1 Korintus 12 nomor 3. Ya. Alkitab Sabda ya, kita baca ya. Boleh. Nah, kan ini enak. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu menekankan bahwa tetap kalau ada orang tanpa Roh Kudus, ya, mereka tidak akan meyakini itu bahwa terkutuklah Yesus. Betul ya? Wah, agak lain memang Kang Dito ini ulti mulu. Aduh. Apa Bang? Itu kenapa Bang? Bagus. Silakan teruskan Bang. Iya, jadi Paulus menuliskan. Itu biasa Bang. Iya, Paulus menuliskan memang benar-benar yang terkutuk di kayu salib adalah Yesus. Baca lagi ayatnya jelas-jelas. Saya sudah jelaskan, cuma Bang Dito mungkin nggak ngerti. Iya, baca pelan-pelan lagi, Kaisar. Baik, atau yang saya bacakan 1954 yang lebih tua. Karena dia pengen yang lebih lama toh. Sebab itu aku menyatakan kepada kamu bahwa dari antara orang-orang yang berkata dengan ilham Roh Allah itu tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat,
Dan tiada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan, melainkan dengan Roh Kudus. Tidak ada yang mengutuk dia, tidak ada yang boleh mengatakan dia Tuhan. Tidak ada. Jangan ditambah Bang Kaisar, jangan ditambah. Bunyi aja ayatnya seperti itu, jangan ditambah. Baca Bang, 1954 Anda meminta yang lebih lama. Jangan ditambah, Anda Bang. meminta yang lebih lama toh? Enggak, Anda Iya, meminta yang tapi lebih betul, lama. Tapi saya membawa narasi Anda pengen membawa narasi melainkan yang dengan lebih Roh lama. Kudus. Itu kan sampai situ bunyi ayatnya. Melainkan dengan Roh Kudus. Nah, Oke, sebentar saya tampilkan, Lanjut. Saya screenshot dulu, saya tampilkan ya supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Ya. Itu saya bacakan yang terakhir 1954. Anda bilang tadi lebih dekat dengan teks Ya, Jina. sama Bang. Itu sama bunyinya sama dengan kitab saya Bang. Sama. Berarti tidak ada dusta di antara kita ya Bang ya? Ya sama. Tapi cuma tadi Abang kan tambah. Jadi itu yang saya protes yang tambah. Jadi cuma sampai di Roh Kudus dengan Roh Kudus. Ya, karena di situ tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat. Dan tiada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan, melainkan dengan Rohul Kudus. Apa salahnya Bang? Kan betul itu. Nah, Ya betul. silakan baca Ya, Bang seperti dengan itu. keras. Iya seperti itu. Terus apa yang jadi pertanyaannya? Oke. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada orang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Saya pelan-pelan kan ya. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata, bukan tidak dapat berkata ya. Terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau dari membaca kita dapat memahami atau tidak bahwa si Paulus ini meyakinkan ya bahwa orang yang berkata-kata karena Roh Elohim ini bisa berkata, bukan tidak dapat berkata. Tulisan inilah yang membuat Paulus itu meyakini Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Ini tulisan Paulus bahwa penekanan substansinya adalah terkutuklah siapa? Penekanannya Bang, Abang udah ambil kesimpulan. Maksud saya penekanan ayat itu apa menurut Abang? Apa? Ya, yang menjelaskan bahwa Paulus kalau yang di Galatia 3 nomor 13 dia menghiden bahwa sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, tidak mengarah bisa. Yang tadi dulu. Iya. Sabar dulu. Yang ini. Ya sabar dulu, kan kaitannya kan dari sana. Kaitannya kan dari sana Galatia. Tadi. Sabar dulu. Yang Abang baru baca tadi di dalam sabar dulu. 1 Korintus 12 ayat 3 tadi yang Abang baca itu kan yang Abang menjelaskan. Itu iya, kan tanya, korelasinya. Ini relevansinya adalah sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kita diskusi aja sesuai dengan tema yang ini Abang yang. Iya Bang, sabar. Kan tadi di Galatia 3 nomor 13, kalau Abang Dazuma tadi kan terkait apakah penghujatan, penistaan atau memuliakan. Saya kan sudah begitu. Jelaskan, tetapi ya saya sudah jelaskan Kang Dito, tapi mungkin nggak ngerti pada Kang Dito ngerti nggak apa-apa. Saya ngerti. Saya ngerti. Tapi Anda menjelaskan. Abang lompat kepada penjelasan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Mari kita renungkan bersama. Mari kita bahas. Relevansinya adalah tentang di Galatia 3 nomor 13, Bang. Tentang apa? Relevansinya adalah ini di Galatia 3:13, Bang. Ini udah screenshot, masa masuk ini? Ya, dengarkan dulu. Korintus. Ya. Dengarkan dulu. Apa yang saya utarakan ini Anda dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Ya. Awalnya adalah di Galatia 3 nomor 13. Paulus tidak menyebutkan yang terkutuk itu Yesus, betul ya? Nah, untuk menunjukkan ternyata Paulus, iya, tahu Bang. Anda tadi sudah masuk frase di Galatia 3:13. Saya nggak jawab, tunggu saya mute dulu Bang. Iya, sabar dulu ya. Galatia 3 pasal 13, Galatia pasal 3 nomor 13.
Di situ Paulus tidak meleterlekkan bahwa sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu nama yang dimaksud. Tapi Kristus, kan begitu ya? Kristus yang menjadi kutuk. Di sini yang lagi di layar besar, screenshot ini, Paulus letterlek, ada tanda kutip. Ya. Dia mengatakan untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata. Penjelasan dari frase kalimat bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Dia meyakinkan bahwa orang-orang yang berkata oleh Roh Elohim, dia yang dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini frase mudah dipahami, Bang. Substansi yang saya bawakan supaya tadi yang di Galatia 3 nomor 13 ini menjadi terang benderang yang disebut sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu tuduhan Paulus kepada Yesus. Di sini ada tanda kutipnya. Selain oleh Roh Kudus. Begitu abangku. Oke, silakan. Silakan, Bang. Jangan ngambek lah. Ayo. Itu sudah? Sudah. Nah. Mana screenshot ayatnya tadi, Bang? Kita bahas sama-sama sambil lihat aja screenshot ayatnya tadi. Aduh, panas HP saya. Saya tadi menjelaskan udah didengar ya? udah dengar. Tapi ya oke lah deh kalau gitu. Sebab itu karena Bang Dito membelokkan arti makna dari ayat tersebut. Maksud dari ayat tersebut dipelintir tidak seperti maksud makna yang sungguh. Selamat malam. Ya. Lanjut Bang Zuma udah ini ya ready. Silakan. Tafadhol Gurunda. Alhamdulillah. Udah sampai di mana? Jadi di dalam masih berputar di cerita tadi Bang tentang penjelasan Bang tentang Galatia 3 ayat 13 tadi. Terus saya menjelaskan kenapa sampai kita kan nggak bisa Bang memahami satu ayat itu hanya dari ayat itu saja. Tetapi semuanya ada rangkaian cerita. Karena begini, dalam satu cerita misalnya apakah itu drama, film tertentu, maka kalau kita hanya lihat sepenggal ceritanya aja kita ambil kesimpulan kita akan salah, Bang. Kita tidak ngerti jalan ceritanya itu seperti apa. Nah kan kami yang ada di rumah Kristen, kami tahu jalan ceritanya maksud Galatia 3 ayat 13 itu apa maksudnya? Kami ngerti Bang, karena kami ada di rumah Kristen. Alkitab ini milik Kristen. Pastilah yang paling ngerti itu Kristen sendiri Bang. Tidak mungkin tetangga yang ada dalam dunia agamanya sendiri. Pastilah dia mungkin kalau dia hanya melihat ya cuma hanya melihat-lihat saja, nggak bisa dia mengetahui secara detail apa urusan rumah tangga dan rumah Barakallahu fik. Iya, sekarang gini saudara, saya kan kemudian bertanya saya mau kemudian pertanyaan Abang Sula tentang apa Kak? Ya, malam gantian Bang. Gantian kita. Jadi kan tadi Paulus mengutip Ulangan 21, 22, 23. Anda paham setelah Anda baca, Anda paham dan kalau Anda mengatakan kalau Anda mengatakan Anda lebih paham dari kami, itu saya rasa Anda cuman membual. Karena data ini justru saya yang menunjukkan kepada saudara. Di data itu jelas yang digantung di salib adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga Elohim mengutuk oknum tersebut.
Nah, pertanyaan saya muncul, apakah itu bukan menghujat ketika Yesus yang orang suci disetarakan dengan pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Elohim? Yang mengutuk orang yang disalib itu adalah orang Elohim. Orang Yahudi ketika ingin menebus dosa, mereka pakai domba, kambing, sapi, lembu, dan disembelih, bukan digantung di pohon, bukan. Tiba-tiba Kristen punya konsep penebus dosa digantung di salib. Konsekuensinya adalah Kristen harus mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga dia pantas dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya muncul, apakah itu tidak menghujat Yesus ketika Yesus disepadankan, disetarakan dengan makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Menurut saudara itu tidak menghujat, berarti Anda lebih hebat daripada Paulus. Kami tak sanggup mendengarkan itu. Kalau Yesus disepadankan dengan pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati, dan Yesus disepadankan dengan orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi, Anda mengatakan itu tidak menghujat. Oh, saya menyerah dalam hal ini. Penghinaan seperti apa lagi yang Anda ingin hujatkan kepada Yesus? Kalau dia sepadan dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan, kalau dia sepadan dengan hukuman mati yang diberikan kepada orang yang bermaksiat, Anda katakan itu belum seberapa, itu belum penghujatan. Lalu yang dimaksud penghujatan itu yang mana? Yang ambil disapiteng lantas lempari wajahnya Yesus kah baru dibilang menghujat? Ini Anda menyepadankan orang yang dikutuk oleh Tuhan dan orang yang digantung sepadan dengan pelaku dosa yang sangat besar, relevan dengan kematian. Anda mengatakan itu bukan penghujat. Hah? Yakin ente? Maka muncul pertanyaan untuk kemudian mencoba untuk meminta kejujuran saudara. Apakah dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan dan orang yang sepadan dengan hukuman yang melakukan dosa besar, apakah itu penghujatan kepada Yesus atau itu adalah sebuah kemuliaan menurut saudara? Silakan. Itu penghujatan atau itu penghormatan kepada Yesus dengan mendudukkan dia setara dengan orang yang dikutuk Tuhan? Silakan. Sekali lagi, Bang Suma dalam ayat 13 ini sudah berasumsi sangat jauh sekali. Jauh. Penjelasan dalam ayat yang ke-13 ini itu perbandingan tentang jalan keselamatan yang akan terjadi kepada manusia. Di dalam cerita ini, bahwa kalau orang tidak melakukan Taurat itu, apa nyambungnya ya? Terkutuk. Tetapi Paulus membandingkan tentang keselamatan, itu kita bisa baca. Orang yang dikutuki Tuhan bisa kita baca seperti itu Bang Suma. Itu dalam Galatia 3 ayat ke-6 sampai dengan ke-14. Kita kan hanya berdiri dalam satu ayat. Karena itu saya katakan, saya yang ada di rumah Kristen, pastilah saya paling tahu. Silakan Anda terangkan ke saya, kawan. Jangan curhat. Terangkan ke saya. Bagaimana mungkin Anda harus terangkan ke saya? Karena pemahaman saya adalah Kristen sedang menghujat Yesus dengan menyetarakan Yesus ini sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim, sebagai orang yang melakukan dosa maksiat yang pantas wajar menerima hukuman mati. Itu tanggapan saya. Kristen ini penghujat Yesus. Anda boleh menolak. Oh tidak Bang Suma, kami bukan penghujat Yesus. Oke, sekarang terangkan, buktikan kalau Anda tidak sedang menghujat Yesus dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Elohim. Silakan. Ya. Jadi Bang Suma menuduh kita orang Kristen menghujat Yesus karena Yesus disalib, terkutuk. Menurut Bang Suma terkutuk karena disalib, karena mengambil ayat dalam Galatia pasal 3 ayat ke-13. Tapi sekali lagi, ayat firman Tuhan itu tidak berdiri sendiri, tapi ada rangkaian cerita yang harus dipahami.
apa maksud, apa makna dari bunyi ayat tersebut. Maka kami orang Kristen pasti paling tahu, paling mengerti tentang bunyi ayat tersebut. Iya, Dan saya menjelaskan tentang jelaskan. Iya, Kalau iya, Bang. kalau cuma pengakuan kami orang Kristen paling tahu, kami orang Kristen paling tahu lah. Paling itu pengakuan Anda. Sekarang kalau paling tahu buktikan, jelaskan kepada kami. Kami bukti, kami butuh bukti penjelasan. Itu loh. Saya tidak menjelaskannya bisa dengan leluasa saya Langsung poinnya aja, Bang. Anda cuma mengatakan kami Kristen lebih tahu. Iya. Poinnya aja silakan. Silakan poin. Poinnya langsung silakan. Ya, silakan kawan, silakan. Dalam Galati ini bicara tentang dalam Galati 6 sampai ayat yang ke-14. Itu penjelasan Rasul Paulus tentang hal keselamatan. Kalau penjelasan Rasul Paulus bicara tentang hukum Taurat, pada saat seseorang tidak melakukan hukum Taurat maka diancam dengan terkutuk. Oke, Abang, saya rasa ini Bang Beritakan tidak menjawab. Kita kasih kesempatan sama Pak Profesional dari tadi kayaknya sudah nggak sabar ini. Bang Beritakan istirahat dulu ya. Kita akan harus bahas satu perikop, Bang. Turun dia. Itu hubungan, ada ayat-ayat menghubung. Bisa ditampilkan kalau saya bohong. Ayat-ayatnya ada. Anda, saya kan begini, saudara, saya membaca data dan saya kemudian menjelaskan data tersebut. Isi data itu pun Anda sudah mengiyakan tadi bahwa Ulangan 21 nomor 2223 adalah orang yang melakukan ayat kaki, Bang. Itu ayat kaki ditulis di Alkitab kami, pasti bisa dapat ketahuan lah, Bang. Iya betul. Kan Paulusnya yang mengutip, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Di mana tertulis? Jelas Ulangan 21, 22, 23. Kita nyebrang ke sana, berselancar kita ke Ulangan 21. Rupa-rupanya yang dikutip Paulus ini adalah hukuman berupa kutuk Tuhan kepada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dengan kesimpulan, Paulus sedang menyetarakan orang yang dikutuk Tuhan. Paulus sedang menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan karena telah melakukan dosa maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, apakah itu tidak menghujat Yesus atau justru Anda anggap itu memuliakan Yesus? Pertanyaan Bang Suma, apakah itu menghujat Yesus? Karena itu